Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali jika sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Kita percaya bahwa semua ini karena kemurahan hati Tuhan dan kebaikan hati Tuhan. Sehingga kita bisa bersama-sama beribadah bersama sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa Allah hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kita mau berdoa bersama-sama dengan segala kerendahan hati, biar kehadiran Allah dinyatakan bukan saja hanya berkat dan kebaikannya, tetapi melalui ibadah kita sore hari ini, kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi. Biar semuanya ibadah yang kita kerjakan boleh kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana setiap kami ya Tuhan sore hari ini dimanapun kami berada, kami boleh mengadakan kebaktian secara online. Bapa, kami menyerahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu, biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kemurahan dan kebaikan hati Tuhan, ibadah kami sore hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu yang dipakai, yang digunakan tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Tetapi melalui ibadah ini kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik. Kami boleh mengalami pemulihan, pembaharuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati selebar-lebarnya. Biarlah roh Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Roh Allah yang hadir di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Boleh menyatakan kuasanya ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, ampuni dosa-dosa kami, layakkan setiap kami ya Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami datang dengan segala kerendahan hati, ampuni ya Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang penuh dengan kesetiaan, yang adil, yang mengampuni setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali pada sore hari ini kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Dan tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun di 2020. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari kita mau sambut kelahiran Sang Juru Selamat kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kembali kita angkat pujian ini dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami,
menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Sebelum kita melanjutkan pujian penyembahan kita, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini ya Tuhan, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Bapa, kami mau menaikkan doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu. Khususnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden dan jajaran Menteri Kabinet, beserta dengan staf yang baik yang di daerah maupun yang di pusat. Kami berdoa biar terjadi kesatuan hati. Mereka boleh bekerja sama untuk memikirkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberikan hikmat bagi mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, sehingga apa yang mereka kerjakan ya Tuhan boleh membawa dampak yang baik bagi seluruh masyarakat di sana. Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi fundraising yang sedang dijalankan khususnya bagi pelayanan narapidana di Indonesia di dalam memberikan makanan ya Tuhan melalui Bethesda dan Indonesian. Kami menyerahkan Tuhan semua proses fundraising ini sehingga kami boleh mengumpulkan dan juga dapat disalurkan bagi mereka di sana yang membutuhkan. Biarlah melalui semuanya ini Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi persiapan Natal yang akan diselenggarakan bagi gereja-gereja ya Tuhan di seluruh dunia. Ya Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah pandemik ini biar pesan Natal itu tetap boleh dirasakan dan boleh dialami bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah damai, sukacita dan kelahiran Yesus Kristus boleh kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi khotbah seri Natal yang akan dimulai. Biarlah melalui pesan-pesan Natal kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan. Kami boleh sungguh-sungguh mengalami kelahiran Kristus di dalam hati kami, dalam hidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, membawa damai, membawa harapan yang baru bagi umat sama anak-anak-Mu yang berdosa ya Tuhan, sehingga kami yang percaya boleh dikuatkan dan kami yang percaya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara Natal semua khotbah seri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus telah
lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mulai hari ini dan 3 minggu mendatang berturut-turut kita akan membahas khotbah seri Natal yang temanya adalah God is with us. Bagaimana menemukan pengharapan di masa yang unik semacam ini, di masa krisis, di masa yang penuh tantangan, di zaman yang mana kita diizinkan untuk hidup di dalamnya. Saya percaya bahwa berita Natal yang disampaikan berturut-turut selama 4 minggu mendatang nanti akan membuat saudara dan saya meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara yang belum pernah mengenal akan pengharapan ini akan menemukannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa, biarlah firman yang disampaikan hari ini boleh berbicara kepada hati kami semua dan menimbulkan rasa kasih, rasa semangat ya Tuhan untuk mengiring akan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan bagi teman-teman yang belum memahami dan mengerti dengan pasti siapa Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang datang pada hari Natal tersebut, bagi dosa-dosa kami boleh mengalami secara pribadi. Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca, menyimak pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-1 dari ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Mari kita simak dan baca bersama-sama. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hari ini kita akan belajar bagaimana Allah itu menggenapkan rencananya dengan mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus lahir dari seorang perawan Maria. Dan hari ini kita akan melihat dari perspektif seorang suami, seorang tunangan pria, seorang pria sederhana. Dan kita akan belajar, dan saya berharap kita bisa belajar sesuatu dari kisah ini, sehingga menimbulkan semangat dan pengharapan kembali di dalam cara kita mengiring akan Tuhan Yesus. Matius mencatat, saudara, bahwa Yusuf ini adalah seorang pria sederhana sebetulnya. Miskin, pekerjaannya adalah tukang kayu, tapi dalam waktu bersamaan dia juga datang dari keturunan keluarga Raja Daud. Ayahnya bernama Yakub. Yusuf ini, saudara, kalau saudara perhatikan dalam kitab Injil, tidak ada ucapan apa-apa. Dia tidak berkata apa-apa. Jadi kita tidak pernah mendengar apa yang dia perkatakan. Yang kita hanya tahu dia melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami dengan mengayomi istri dan anaknya begitu rupa. Yusuf ini juga dicatat ayat 19 memiliki hati yang tulus, terjemahan lain dikatakan hati yang benar. Artinya orang yang berusaha untuk melakukan apa yang benar, berkenan di mata Tuhan, sesuai dengan keyakinannya sebagai orang Yahudi untuk mengikuti hukum-hukum yang ada. Cara Tuhan menyatakan rancangannya yang besar, itu selalu memakai manusia. Anda dan saya juga turut dilibatkan. Saya berharap melalui kisah Yusuf ini, kita boleh mengkaitkan juga melalui pengalaman kita pribadi di dalam cara kita mengiring akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau saudara perhatikan di sana, ada kata bertunangan, ada kata suami istri di dalam perikop yang barusan kita baca. Nah, tradisi pada waktu itu, bertunangan itu sama resminya seperti orang sudah menikah sebagai suami istri.
Bedanya ialah mereka tidak bersetubuh, kira-kira 1 tahun lamanya, mereka tidak tinggal satu rumah, dan belum ada upacara nikah di depan umum. Jadi status Maria meskipun disebut bertunangan, tapi sebenarnya adalah istri daripada Yusuf sendiri. Kalau sampai satu hari mereka putus, itu disebut bercerai. Lebih naas lagi kalau sampai terjadi sesuatu di dalam masa penantian sepanjang 1 tahun tersebut, kalau terjadi kehamilan, maka itu adalah suatu tragedi yang besar, yang memalukan dan menjadi aib, saudara. Dan inilah kisahnya apa yang dialami oleh Yusuf sebagai seorang suami daripada Maria. Saudara ketahui, Maria ketika berjumpa atau malaikat Gabriel menyatakan diri kepada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dan anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Kemudian setelah Maria menerima pernyataan itu, dia mengunjungi bibinya dan tinggal di sana, bibinya yang melahirkan nanti Yohanes Pembaptis, saudara. Dan Maria tinggal di sana selama 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan berakhir, dia kembali ke desanya dan berjumpa kembali dengan Yusuf. Nah, pada masa itulah akhirnya ketahuan apa yang sedang terjadi. Sangat menarik sekali, saudara. Pernahkah Anda bayangkan dan pikirkan bahwa Yesus itu dilahirkan melalui sebuah krisis rumah tangga? Pernahkah Anda renungkan demikian? Bahwa anak Allah yang lahir di dalam dunia itu dilahirkan melalui sebuah krisis rumah tangga. Nah, saudara, kalau ingat masih pacaran dulu, Anda sempat bertunangan, Anda punya cita-cita untuk bagaimana bisa hidup bersama, masa depannya akan seperti apa, ingin punya anak berapa, akan tinggal di mana, Anda mempunyai aspirasi dan pengharapan rumah tangganya bakal seperti apa. Nah, ini tidak dialami oleh Yusuf, saudara. Maria berkata, "Aku hamil." Begitu sangat terkejutnya. Tentu saudara akan terkejut, bukan? Saya ingin mengajak saudara menyelami, turut merasakan apa yang Yusuf rasakan pada waktu itu. Dia adalah darah dan daging. Jadi kalau saudara bisa merasakan disakiti itu seperti apa, pasti Yusuf mengalami yang sama, saudara. Bahkan lebih daripada itu. Maria berkata, "Aku hamil." Entah dengan saudara, mungkin perkataan "aku hamil" itu adalah berita yang menyenangkan bagi sebagian saudara. Karena Anda sedang merindukan seorang bayi, merindukan seorang putra atau seorang putri. Sudah lama sekali menunggu. Jadi ketika pasangan saudara berkata, "Aku hamil," itu Anda sambut begitu rupa. Atau mungkin anak kita sudah terlalu banyak. Jadi ketika pasangan kita berkata, "Aku hamil," Anda tidak terlalu excited, saudara. Nah, berbeda dengan Yusuf, mereka tidak pernah bersetubuh. Dan Maria menyatakan dia mengandung, dia hamil. Saudara bisa bayangkan syoknya seperti apa. Impian yang mereka cita-citakan bersama itu menjadi mimpi buruk. Dan Yusuf tahu, tidak mungkin, sangat mustahil, dia ini bukan ayahnya, saudara. Tidak mungkin. Yusuf bukan Superman. Dia merasakan rasa kecewa
saudara, krisis, pecah hati, merasa di take advantage. Karena dia mengasihi Maria tentu rasanya kalut, saudara. Menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, tentu ada implikasi sosialnya. Bagaimana kata orang? Ini situasi yang tidak mungkin. Jangan-jangan Maria itu sexually aktif. Dia melakukan sesuatu yang immoral. Martabatnya nanti seperti apa? Reputasinya bakal seperti apa? Oh, dia hancur hati, saudara. Grieving, pasti grieving. Karena ini pasangan yang saling mengasihi. That's not my baby. Itu bukan anakku. Entah, saya tidak tahu. Tapi kalau Yusuf sempat bertanya, siapa pria ini? Siapa ayahnya? Dan Maria harus berkata, Tuhan, Roh Kudus. Itu tambah tidak masuk akal lagi, saudara. Dan ini menambah beban yang ada. Cita-cita dan impian itu hancur di depan mata. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Meskipun dia tahu implikasi sosialnya apa. Dia tahu haknya seperti apa. Dan ini yang menjadi pergumulan dia. Kalau Anda ditempatkan dalam posisi Yusuf, seperti apakah reaksi atau respon kita? Jangan lupa, saudara, Yusuf tidak ada luxury, tidak ada kesempatan, tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan Maria. Saudara dan saya tahu apa yang terjadi dengan Maria. Kita bisa membacanya di Injil Matius, di Injil Lukas. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan Maria. Yusuf tidak tahu menahu apapun juga. Kalut sekali. Rasa kalut, rasa bingung. Ini skandal yang besar. Bagaimana bisa hamil dan Maria mengatakan perawan? Dapatkah dia mempercayainya? Sangat tidak dimasuk akal, saudara. Saya ingin Anda menempatkan posisi seperti Yusuf. Seperti apakah, saudara? Rasanya tidak ada jalan keluar, bukan? Tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan hubungan ini. Yusuf sebagai orang Yahudi, dan tradisi dan adat pada waktu itu ada beberapa pilihan, saudara. Yang pertama ialah dia bisa melaporkan kepada tua-tua dan imam di pintu gerbang kota dan menceritakan apa yang terjadi, yang mana istrinya akan dipermalukan begitu rupa, menjadi aib dan cemar. Dan ini termasuk Yusuf akan kena imbas pula, saudara. Dan akibat yang lebih naas daripada pada waktu itu ialah bisa-bisa Maria dilempari batu, dirajam, dan harus mati, saudara. Yusuf memikirkan ini baik-baik. Saya rasa kita dapat sedikit petunjuk dari apa yang dia sedang pikirkan. Dia mengasihi Maria. Opsi yang kedua ialah menceraikan secara diam-diam. Nyawanya bisa diselamatkan, dia bawa surat cerai dengan 2 saksi, dan kemudian pisah. Dia menyelamatkan ibunya dan anaknya. Tetapi Maria akan hidup secara miskin, tidak pernah bisa menikah lagi, hidup bersama dengan orang tuanya, dan hilang semua kesempatan yang ada.
Dan Yusuf mengambil opsi yang kedua ini, saudara. Dan itu pun dia pikir, dia timbang akan maksud ini. Sangat susah sekali. Heartbroken, saudara. Tidak ingin terjadi, tetapi terjadi. Sekali lagi saya ingatkan, bayangkan saudara. Kisah kelahiran Kristus, kisah kedatangan Kristus, itu melalui sebuah krisis semacam ini. Anda bisa bayangkan, demikian pula seringkali di dalam kita mengikut akan Tuhan, kita melampaui masalah demi masalah, krisis demi krisis, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, financial, saudara. Dan kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang harus diambil. Apa yang harus diperbuat? Apa yang Yusuf perbuat, saudara? Dia memikirkan, dia menimbang, dia tidak gegabah sama sekali. Maksud itu ialah bagaimana menceraikan, bagaimana mencari win-win situation, bagaimana tidak terlalu mengorbankan, bagaimana menyelamatkan Maria dan calon bayinya. Ini yang dia pikirkan. Kembali lagi Alkitab mencatat kondisi hatinya tulus. Apa yang baik ya di mata Tuhan? Ia tidak berpikir lebih daripada itu. Memang tidak ada pilihan lain, saudara, sebagai orang Yahudi pada waktu itu. Satu hal yang kita belajar, dia punya hati penuh belas kasihan. Belas kasihan menang atas penghakiman. Dia punya hak moral, dia punya hak legal untuk melakukan apa yang orang lain mungkin akan lakukan karena sakit hatinya. Tapi Yusuf tidak mengambil langkah ke sana. Karena Yusuf ingin melakukan apa yang benar di mata Allah, dia bergumul, saudara. Kata mempertimbangkan di situ adalah sebuah pergumulan hati, resah, malam demi malam, hari lepas hari. Dia terus memikirkan apa yang harus dia perbuat. Dan ketika dia memikirkan akan hal ini, sangat resah sekali hatinya karena dia mengasihi Maria, saudara. Dan ayat yang ke-20 berkata, ketika dia sedang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pesan Tuhan datang melalui mimpi. Saudara, seperti yang kita sering baca dalam Alkitab, Tuhan sering menyampaikan pesan-pesannya melalui mimpi. Dalam hal ini bukan mimpi biasa. Mimpi semacam ini, orang yang menerimanya langsung tahu bahwa ini pesan dari Tuhan. Ini bukan masalah mimpi gigi copot atau kecebur sungai sehingga kita mesti cari tahu interpretasinya seperti apa. Mimpi ini jelas-jelas termeterai di hati orang yang menerimanya. Ini pesan dari Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Dan kata yang pertama yang malaikat katakan ialah jangan takut. Ini perasaan lain yang Yusuf alami, yaitu rasa takut, saudara. Akan kemungkinannya, bisakah dia mengorbankan harga diri dan perasaannya, membesarkan anak yang bukan darah dagingnya? Hampir tidak mungkin, saudara. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia takut kalau memang Maria tidak setia orangnya. Reputasinya harus dipertaruhkan. Dia takut perzinahan ini risikonya sangat berat sekali. Apa yang akan terjadi dengan Maria? Tegakah dia untuk membiarkan hal ini terjadi? Malaikat datang dan berkata,
Jangan kamu takut. Dan kemudian dia menyampaikan pesannya, kehamilan Maria itu bukan skandal di desanya. Skandal yang lebih besar daripada itu ialah anak ini dikandung oleh Roh Kudus. Ini anak ilahi, ini pekerjaan Tuhan. Skandal yang paling besar adalah bukan kehamilan Maria di luar daripada Yusuf, melainkan Allah di dalam Yesus Kristus, bayi Kristus, mau datang dan diam bersama dengan manusia. Dan itu mukjizat yang paling besar. Dan Yusuf tidak memikirkan akan hal ini dan mungkin tidak akan pernah bisa. Tetapi Allah memakai krisis ini, saudara, untuk melayani tujuan yang lebih besar. Dan kita pun boleh berpikir yang sama. Kalau kita anak Tuhan, kita mau mengiring Tuhan, kita juga harus percaya Tuhan boleh bisa memakai krisis-krisis yang kita alami, yang kita hadapi, apalagi pada saat-saat semacam ini. Bagaimana Tuhan itu dipermuliakan, bagaimana Allah itu dinyatakan melalui dan di dalam hidup kita. Ketika malaikat berkata, jangan takut. Sepertinya dia berkata, kamu tidak usah berbuat apa-apa, kamu lakukan seperti rencanamu semula. Ya nikahi aja istrimu seperti cita-citamu sebelumnya. Tentu ada harga yang dibayar. Tentu ada butuh kerelaan. Tetapi panggilan jangan takut ini sepertinya pesan Tuhan mengajak. Saya ajak kamu keluar dari hal-hal yang kamu terbiasa. Dari norma-norma yang kamu alami dalam hidup ini. Keluar dari sesuatu yang lebih besar yang kamu tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya ajak kamu melangkah ke sana. Dan firman Tuhan itu datang melengkapi dia, meneguhkan dia, menguatkan dia. Pesan firman Tuhan ini merubah wawasan, merubah haluan daripada maksudnya yang dia sudah pikirkan sebelumnya. Ini membukakan pintu baru bagi kehidupannya. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang punya makna besar dari apa yang dia bisa lakukan ketika dia mentaati dari pesan dari malaikat tersebut. Mari kita lihat bagaimana hati Yusuf, haluannya, wawasannya dirubah oleh firman Tuhan. Dan saudara, ini sangat penting. Yang pertama dia berkata, engkau adalah Yusuf, anak Daud. Yusuf anak Daud. Dia diingatkan kembali latar belakang dari kaum keluarga apa? Keturunan Daud. Ini ada kaitannya dengan apa yang malaikat akan sampaikan berikutnya. Tadi saya sudah ucapkan, anak yang dilahirkan ini bukan anak perzinahan, tapi ini datang dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus, sesuatu yang ilahi, bukan dari perzinahan. Yang berikutnya, saudara perhatikan, ini merupakan penggenapan daripada janji Allah yang setia. Yusuf kemudian diberitahu gender daripada anak ini. Anak ini adalah anak laki-laki. Saudara bisa bayangkan, ini gender reveal namanya. Zaman sekarang banyak gender reveal di mana orang tua atau keluarga dapat surprise daripada jenis kelamin dari anak yang akan dilahirkan nanti oleh istri saudara. Dan semuanya berpesta, turut bersuka cita dan merayakan bersama-sama. Zaman itu tidak ada sonogram, tidak ada ultrasound saudara, tidak ada periksa darah, dan macam-macam saudara. Tidak ada yang tahu. Jadi ketika malaikat berkata ini anak laki-laki, itu artinya istimewa, unik, spesial,
tidak sembarangan. Itu seperti Tuhan menyatakan anak daripada Nabi Zakaria dan Elizabeth laki-laki, anak Abraham adalah Ishak, saudara, itu langsung disebutkan anak laki-laki. Jadi kalau disebutkan secara demikian, ada sesuatu yang ilahi yang datang dari rancangan Allah sendiri. Dan dia juga diberitahu kasih dia nama Yesus, Yahweh yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Jadi malaikat ini memberitahu pesan firman Tuhan yang membuat wawasan, cara berpikir daripada Yusuf itu dibukakan, dibikin lebih clear lagi. Skandal ini bukan skandal karena Maria bisa hamil di luar nikah, tapi skandal yang terbesar dalam mujizat yang sangat besar adalah Yesus datang sebagai manusia, hadir di tengah-tengah kita, dan misinya adalah menyelamatkan dari dosa-dosa umatnya, menyelamatkan dari dosa-dosa kita. Ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Dan Yusuf sebagai orang Yahudi diingatkan kembali oleh malaikat Tuhan akan janji-janji Allah. Firman-Nya ya dan amin, pasti digenapi pada waktunya, dan inilah kegenapannya, saudara. Dan beri dia nama itu Immanuel, yang artinya Allah beserta, Allah menyertai kita. Luar biasa, Allah menyertai kita. Dan begitu Yusuf mendengarkan pesan daripada malaikat ini, apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan sebelumnya, itu tidak punya arti lagi, saudara. Kenapa? Karena firman ini mengubah semuanya, menguatkan, meneguhkan, melengkapi dia untuk berjalan lebih lagi ke depan, untuk memberanikan dia taat dan rela kepada Tuhan. Dan jangan lupa, saudara, dia tetap berkorban. Maria tetap berkorban. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia tidak mengerti apa semuanya ini, tapi dia berkata, ya aku adalah hamba Tuhan, yang terjadi biarlah terjadi. Artinya apa? Ada harga yang harus dia bayar pula, reputasinya, apa kata orang, apa kata suaminya nanti dengan mengandung bayi Yesus ini yang datang oleh Roh Kudus. Jadi dua-duanya suami dan istri dilengkapi, diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Tuhan sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk bisa taat, untuk bisa rela dan mau berkorban supaya rancangan Allah jadi ke atas manusia. Menarik sekali bahwa Tuhan itu melibatkan pengalaman manusia, pengalaman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaannya datang di tengah-tengah kita dengan cara memakai kehidupan kita semua. Jadi Yusuf diajak untuk melangkah keluar dari hal-hal yang dia sudah tahu secara umum, pengalaman hidupnya selama ini. Dia diajak oleh malaikat keluar dari norma dan batas-batas yang dia ketahui untuk masuk dan melangkah dan mengalami sesuatu yang baru sesuai dengan janji dan perintah firman Tuhan. Dan ketika dia menerima hal ini, ketika Bapa di sorga ingin menambatkan hatinya kepada seorang yang akan menjadi ayah, suami daripada Maria yang melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang mati bagi dosa saudara dan dosa saya. Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tuhan melihat isi hati seseorang
yang mau mengasihi, mau rela bayar harganya, yang mau mengayomi pasangannya. Bukan sempurna, saudara, tapi dari hati orang yang mau mencari apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang bisa mempermuliakan Tuhan, apa yang bisa berkenan di hati Allah. Ketika keluarga ini harus lari dari Herodes, adalah Yusuf yang menerima pesan dan mimpi dari Tuhan. Dan ketika mereka harus kembali dari Mesir, adalah Yusuf pula yang menerima pesan Tuhan. Dia bisa mengayomi, dia bisa memperhatikan saudara oleh kasih karunia Tuhan. Dan Yusuf dan Maria, oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka pun butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itulah pekerjaan yang luar biasa, apa yang Allah kerjakan di dalam dan melalui mereka. Mereka bukan orang sempurna, mereka pun butuh keselamatan yang datang daripada Allah. Ketika Yesus mengajarkan akan seperti apa Allah itu, dia mengajarkan Allah itu seperti Bapa. Dari mana dia belajar? Saya yakin antara lain dia belajar dari ayahnya sendiri, saudara. Penting untuk kita pahami bahwa cara Tuhan memakai, cara Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya bisa seperti Yusuf. Yusuf itu rela untuk tidak menjadikan dirinya sebagai pusat, saudara. Dia mau untuk tidak jadi penghalang bagi sesuatu yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah dan rancangannya. Yusuf itu rela untuk memilih agenda Tuhan lebih daripada agenda pribadinya. Dan ini sangat penting, hati semacam ini, saudara. Apa yang dia harus lakukan itu pengorbanan yang sangat berharga bagi suami istri ini, Maria dan Yusuf. Bahkan setelah Yusuf dilahirkan pun, mereka tetap membayar harganya, saudara. Dan ini yang terjadi atas hidup mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kerelaan kita demi untuk kerajaan Allah? Kita memilih kebenaran firman, melampaui rasa takut, melampaui kekhawatiran, melampaui kecemasan kita. Itu yang Yusuf lakukan demi untuk kerajaan Allah dan kehendak Allah jadi atas hidup mereka. Apakah suara-suara dan omongan orang lain begitu rupa mempengaruhi kita sehingga menghalangi kita mengikut jalan Tuhan? Biarlah tidak demikian dan kita bertobat, saudara. Jadi kita juga paham seringkali pula apa yang kita pikirkan sebagai jalan keluar, Tuhan punya cara jalan keluar yang lebih baik ketika kita memilih untuk mencari kehendak Tuhan, mencari firman-Nya, menunggu firman-Nya, berdoa, dan menjaga hati kita dengan tulus. Yusuf tidak pernah menyangka, demikian pula Anda dan saya, di masa season yang unparalleled ini unik sekali. Saya tidak tahu permasalahan saudara. Apakah saudara sedang menghadapi krisis? Tapi biarlah saudara, kerajaan Allah, kebenaran Tuhan, dan apa yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita utamakan dan kita cari. Ketika saudara memilih ke sana, maka yang lainnya menjadi suram, menjadi buram.
karena Tuhan bisa menjadi lebih jelas dalam kehidupan saudara dan saya, melenyapkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, karena kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang benar, apa yang dialami Yusuf itu sangat khusus, tidak terulang lagi dalam sejarah, tapi prinsipnya adalah sama. Mari kita mengutamakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberitakan Dia yang mampu memberikan pengharapan yang pasti kepada siapapun juga yang mau memanggil namanya, mau diselamatkan, mau diampuni, dan sejahtera Tuhan datang melanda. Ini adalah Natal yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Sony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya ketika perjamuan kudus dilaksanakan, kita bisa mengadakan perjamuan kudus dengan tertib. Bapak Ibu Saudara, fundraising untuk nasi bungkus untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung di Indonesia masih tetap terbuka. Bagi Bapak Ibu Saudara, selain berdoa dan mau terlibat di dalam mengambil kesempatan yang Tuhan berikan ini, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer kepada account yang sudah tercatat di dalam flyer dan akan diumumkan setelah kebaktian ini selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa nanti hari Kamis di dalam renungan dan doa malam. Tuhan memberkati. Berjanji menuntunku selalu, kau kan puaskanku, barui kekuatanku, seperti taman diairi selalu, seperti mata air yang tak pernah kecewakan. Inilah hidupku, di tangan-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, sebab besar kasih-Mu, ku selalu berjalan bersama-Mu Yesus. Betapa indahnya hidup di dalam-Mu. Berjanji menuntunku selalu, kau kan puaskanku, barui kekuatanku, seperti taman diairi selalu, seperti mata air
tak pernah kecewakan. Inilah hidupku, di tangan-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, sebab besar kasih-Mu. Ku selalu berjalan bersama-Mu, Yesus. Betapa indahnya hidup di dalam-Mu. Inilah hidupku, di tangan-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, sebab besar kasih-Mu. Ku selalu berjalan bersama-Mu, Yesus. Betapa indahnya hidup di dalam-Mu. Betapa indahnya hidup di dalam-Mu.